Pernah gak sih ngerasa udah capek atau gagal terus ketika kita mengusahakan, menekuni atau ngebangun sesuatu? Padahal perasaan udah coba berusaha bener-bener loh. Tapi kenapa ya? Kok gini aja? Gagal mulu. Apa yang memang ini sudah akhir dunia buat kita? Sampai udah gak ada semangat atau gairah lagi buat terus mencoba kesempatan. Atau apapun itulah yang lagi diusahain sekarang. Terus sampai kadang mikir ya, ini orang-orang yang sukses di bidangnya ya. Apakah itu bakat, talenta, kepintaran, ataupun skill mereka itu memang bawaan lahiriah ya? Yang semacam itu sebenarnya sesuatu yang bisa diusahain gak sih? Karena kayak ngeliat orang-orang yang mungkin kita anggap hebat ya, seperti contoh ini ya. Ada dia tuh pengusaha sekaligus juga penemu, ada atlet, penulis, musisi, sampai aktor. Kok mereka enak ya jalanin kesuksesan dan mimpinya? Mereka tuh kayaknya mudah aja gitu ya ngerjain apa yang mereka kerjakan. Bisa gitu ya? Itu mereka pola pikir atau mindsetnya gimana sih kok bisa berhasil gitu? Mereka ini ngalamin yang namanya kegagalan gak sih? Atau jangan-jangan mereka menikmati kegagalan mereka lagi? Kita mungkin sama-sama tahu ya, pola pikir yang tepat bisa membawa arah hidup kita menuju kesuksesan di bidang yang kita inginkan. Dan memang seringkali orang-orang yang dikatakan berhasil di bidangnya itu ya karena mereka memiliki pola pikir yang mendukung. Ini juga menjelaskan bahwa untuk berhasil di satu bidang itu gak hanya dipengaruhi oleh kecerdasan atau bakat aja, tapi juga oleh mindset yang tepat. Dalam buku Mindset, The New Psychology of Success karangan Carol S. Dweck, itu diperkenalkan konsep growth mindset dan bagaimana ini bisa berpengaruh kepada pengembangan diri serta pencapaian seseorang. Di sini diperkenalkan dua jenis mindset ya. Ada fixed mindset dan juga growth mindset. Orang dengan fixed mindset, mereka percaya bahwa kepintaran, talenta, skill yang bagus ataupun bakat itu adalah murni pemberian Tuhan dan bukan sesuatu yang bisa diusahakan. Sehingga pemikiran seperti ini membuat seseorang menjadi takut mengambil suatu tantangan serta mempunyai tendensi untuk lebih mudah menyerah. Sebaliknya ya, growth mindset itu berarti kita percaya bahwa untuk jadi pintar, bertalenta, punya skill yang bagus itu adalah sesuatu yang bisa diusahakan melalui dedikasi akan satu bidang dan tentunya kerja keras. Dengan pemikiran seperti ini, membuat seseorang lebih berani untuk mengambil suatu tantangan, lalu melihat suatu kegagalan sebagai sebuah kesempatan untuk bertumbuh. Dalam buku ini disediakan berbagai strategi praktis juga contoh untuk mengilustrasikan gimana dampak dari penerapan pola pikir ini di berbagai area kehidupan, sehingga berguna juga untuk memperkuat pemahaman kita tentang konsep growth mindset ini. Bagi Carol Dweck sendiri, talenta dan otak atau kepintaran itu hanya starting point atau titik awal aja. Dengan punya sudut pandang ini, ngebuat seseorang itu memiliki kecintaan untuk belajar serta ketangguhan dalam menekuni sesuatu, dan ini adalah hal yang esensial untuk membuat seseorang mencapai satu pencapaian besar nantinya. Kalau disimpulkan mudahnya, mungkin begini ya, ketika kita percaya bahwa bakat, talenta, kepintaran ataupun skill bisa bangun, itu baik melalui kerja keras, strategi yang tepat, mendengar masukan, mempercayakan pada prosesnya dan seterusnya, itu berarti kita menjalankan growth mindset. Dari hasil riset ditemukan bahwa ketika menjalankan pola pikir tersebut, kita akan cenderung mencapai lebih banyak hal dibandingkan mereka kecenderungannya memiliki fixed mindset. Karena ketimbang kita berusaha terlihat hebat atau pintar di depan orang lain, yang mana ini sering dilakukan oleh orang dengan fixed mindset, orang dengan growth mindset akan lebih disibukkan mencurahkan waktu, energi, dan juga segala usahanya untuk terus belajar serta lebih tangguh menghadapi hambatan yang ditemui. Logisnya, dengan terus belajar menekuni sesuatu tanpa berhenti di tengah jalan seperti inilah kemudian kita bisa selalu bertumbuh atau berkembang. Berikut contoh penerapannya. Ada dua calon musisi, Sebastian dan Doni. Keduanya memulai perjalanan musik secara bersamaan. Dan juga tingkat kepintaran mereka adalah rata-rata atau bahkan di bawah rata-rata ya. Jadi buat orang-orang seperti mereka berdua ini buat dapat nilai A itu susah banget walau udah berjuang sangat keras. Yang membedakan keduanya, Sebastian memiliki fixed mindset atau mindset tetap. Ia percaya bahwa kepintaran atau bakat dalam bermusik adalah murni pemberian Tuhan. Jadi kalau memang seseorang gak diberikan bakat, maka itu sesuatu yang gak bisa dirubah atau diusahakan untuk ditingkatkan. Doni di sisi lain menganut growth mindset. Ia percaya bahwa dengan dedikasi dan kerja keras, dia dapat mengembangkan kemampuan musiknya. Jadi untuk menjadi pintar atau punya skill bagus di bidang musik itu adalah sesuatu yang bisa diusahakan.
Sebastian dengan fixed mindsetnya, ia sering mudah merasa putus asa dan cepat menyerah ketika menghadapi kesulitan dalam mempelajari lagu, komposisi, atau karya baru. Dia percaya bahwa jika sudah berjuang lalu melakukan kesalahan, yaitu tandanya memang gak punya bakat dan dia gak cukup bagus di bidang ini. Akibatnya, Sebastian menghindari untuk mengulik lagu-lagu yang baginya menantang. Jadi ia berpegang teguh pada apa yang terasa nyaman dan sudah dikuasai aja selama ini. Secara gak sadar, ia sudah membatasi pertumbuhan dirinya sebagai seorang musisi. Sementara itu, Doni dengan growth mindset yang melihat kesulitan atau tantangan sebagai peluang untuk perbaikan. Ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi karya-karya yang dinilai sulit, ia memahami bahwa upaya dan latihan sangat penting untuk sampai bisa benar-benar menguasainya. Ia meminta masukan dari gurunya, mencurahkan waktu, energi, juga segala usahanya untuk terus belajar dan berfokus pada hal spesifik yang perlu ia tingkatkan, serta mendedikasikan sesi latihan rutin untuk bisa mengembangkan skillnya. Keduanya juga sering mendapatkan kritikan. Dibilang temponya terlalu cepat, suaranya pas nyanyi kurang, cara bermainnya gak enak, atau mereka sebenarnya sekedar buang-buang waktu aja belajar musik. Bedanya, Sebastian ketika mendapatkan kritikan tersebut hatinya ciut dan sedih itu pun berlarut-larut ya, akhirnya semakin membuat dia malas untuk berlatih. Kalau begini kemungkinan dia gagal jadi lebih besar ya. Lalu sangat penting juga bagi Sebastian untuk terlihat hebat dan pintar di depan orang lain. Jadi kebutuhan akan pengakuan itu tinggi bagi dia. Ketika dia tidak mendapatnya itu, dia akan merasa sangat kecewa. Apalagi kalau dia melihat teman-teman lain sepantaran dia sudah mencapai hasil-hasil yang luar biasa, sedangkan dia belum mendapatkan kemajuan berarti dibandingkan mereka. Ini dia jadi ngerasa iri ya, iri hati dan juga gak suka melihat pencapaian temannya. Ini rentetan situasi tadi kemudian secara cepat membuatnya semakin berkecil hati dan memutuskan untuk segera menyerah. Sebaliknya, Doni dengan growth mindsetnya, ia menyikapi kritikan dengan lebih tangguh. Kalau permainan yang terdengar buruk, ya itu berarti memang ia belum menguasai bidang tersebut. Secara kemampuan masih perlu ditingkatkan lagi. Jadi ia wajib berusaha lebih keras. Karena kalau sudah menguasai suatu materi dengan benar, maka tentu saja secara alami seseorang akan mendapatkan hasil atau penilaian yang lebih baik lagi. Ini berarti walaupun selama ini Doni merasa sudah belajar mati-matian, tapi memang kenyataannya dia belum menguasai secara benar materi yang ada. Ia memahami berarti cara belajarnya selama ini kurang tepat. Juga strategi belajarnya kurang efektif sehingga harus ada penyesuaian lagi. Misal, dia perlu nambah jam latihannya, meminta masukan atau berdiskusi langsung dengan senior, teman-temannya, atau langsung ke para pengajar tentang apa saja sih yang harus dia lakuin agar bisa menguasai materinya dengan lebih baik lagi. Ia pun lebih banyak mengobservasi langsung permainan live orang-orang yang lebih hebat dari dia. Jadi gak hanya nonton langsung atau observasi, dia juga ngebuat catatan apa saja sih yang bisa ia ditingkatkan lagi setelah menonton permainan orang-orang tadi. Ia juga membaca lebih banyak literatur, menonton video-video, juga mendengarkan segala informasi berkaitan dengan bidangnya. Ia juga mendorong dirinya untuk lebih sering mendemonstrasikan atau tampil lebih banyak lagi di berbagai kesempatan karena dia sadar pentingnya jam terbang untuk bisa mengasah skillnya. Ia terus secara konsisten melatih hal-hal baru yang sudah ia pelajari sejauh ini. Bahkan ini di beberapa kesempatan ia memilih untuk mengajarkan ke orang lain berbagai materi yang memang ia sudah kuasai dengan baik. Memang gitu ya. Dengan kita ngajarin orang lain hal-hal yang sudah kita kuasai, itu akan membantu kita memahami sesuatu dengan lebih baik lagi. Doni percaya pada proses yang ia lalui dan stop membandingkan progres dirinya dengan orang-orang sekitarnya. Ia tidak sibuk untuk terlihat hebat atau pintar di depan orang lain dan lebih berfokus untuk lebih banyak belajar dari orang sekitarnya. Jadi kalau memang teman-teman sepantaran dia sudah mencapai hasil yang luar biasa, sedangkan ia belum mendapatkan kemajuan berarti dibandingkan mereka, dia gak iri hati. Dia bahkan ikut senang bila teman-temannya membuat progres yang luar biasa gitu loh. Bahkan kalau ada kesempatan, ia mencoba untuk belajar lebih banyak dari mereka. Kemudian
Ia stop terlalu memusingkan kenapa ya temannya lebih maju sedangkan dia masih di sini-sini aja. Dia memilih untuk tetap berfokus pada progres yang sudah ia raih sekecil apapun itu. Ia lebih memilih menyibukkan dirinya juga mencurahkan waktu, energi, serta segala usahanya untuk terus belajar serta lebih tangguh menghadapi berbagai hambatan. Dengan bersikap seperti itu, dia menjadi lebih fokus juga tidak terlalu membebani dirinya serta mulai menikmati apa yang sedang ia kerjakan. Pola pikir ataupun growth mindset seperti ini mendorong Doni untuk belajar dengan lebih efektif sesuai dengan cara serta kecepatan yang paling nyaman baginya. Sehingga akhirnya ia bisa benar-benar menguasai materi tersebut dan perlahan tapi pasti mulai mendapatkan hasil yang baik. Memang pada kenyataannya prosesnya gak mudah ya. Butuh banyak penyesuaian dan pasang surut bagi Doni dalam mempelajari bidang yang sedang ia tekuni ini. Artinya ya dia juga nemuin kegagalan dan dia ketika menemui kegagalan demi kegagalan tadi gak mudah menyerah sampai akhirnya bisa benar-benar nemuin strategi belajar yang paling sesuai, cocok dan juga efektif buat dia. Nah, seiring berjalannya waktu, Sebastian dengan fixed mindsetnya akhirnya menghambat kemajuannya sendiri. Sebastian menjadi frustasi juga berkecil hati ketika menghadapi kritika serta kesulitan. Hal-hal tersebut ngebuat dia lebih cepat menyerah atau bahkan berhenti bermain musik sama sekali. Di sisi lain, Doni dengan growth mindsetnya mendorong dirinya untuk terus maju, bertahan menghadapi berbagai kegagalan, kritikan juga tantangan. Dia terus belajar dari kekurangan juga kesalahannya. Hasilnya secara perlahan tapi pasti ia terus berkembang sebagai seorang musisi. Pada akhirnya growth mindset yang dianut oleh Doni memungkinkannya untuk menerima tantangan, bertahan dalam menghadapi kegagalan, dan terus meningkatkan keterampilan musiknya sesuai dengan kecepatan yang dirasa nyaman baginya. Walau dia memiliki banyak kekurangan dan gak ada bakat musik bawaan dari lahir, tapi dia meyakini kemampuan dalam bermusik itu sebagai sesuatu yang dapat ditempa dan bisa ditingkatkan, sehingga ia terus mencari peluang guna memperluas pengetahuan dan juga tekniknya. Ia menilai walau dia terlahir dengan kemampuan bahkan di bawah rata-rata atau gak terlalu istimewa, tapi dengan mindset yang tepat, tiap orang tentunya bisa terus memperbaiki kemampuannya. Akhirnya dengan berbagai pencapaiannya, dia sekarang semakin tertarik untuk mengetahui seberapa jauh lagi ia bisa melangkah dengan konsep growth mindset ini. Dia meyakini masih banyak ruang untuk terus bisa bertumbuh dan menjadi lebih baik lagi. Pola pikir seperti ini memungkinkannya untuk terus mencapai hasil yang lebih baik dan juga tingkatan yang lebih tinggi sebagai seorang musisi dalam perjalanan musiknya. Dari ilustrasi tadi ya terlihat gimana ketika seseorang mengadopsi growth mindset itu dapat secara signifikan mempengaruhi pendekatannya ketika menekuni suatu bidang ilmu. Ya baik itu buat bisnis, kedokteran, olahraga, musik, menulis, sampai bidang akting sekalipun. Dan dengan pendekatan yang berbeda itulah yang akhirnya membuat seseorang mendapatkan hasil yang berbeda juga pada akhirnya. Mereka jadi lebih berani mengambil tantangan, punya tingkat kesabaran yang tinggi, menghargai proses dibandingkan hasil akhir, gak mudah menyerah, lebih realistis, tidak terburu-buru harus cepat menguasai sesuatu atau bergerak sesuai kecepatan yang nyaman bagi mereka, dan juga gak terlalu ambil pusing akan hal-hal yang gak terlalu penting. Semoga pembahasan sejauh ini bisa mulai memberikan ide dan inspirasi tentang apa sih itu growth mindset, dan kalau dirasa perlu mungkin nanti akan dibuat video lanjutannya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.